Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan Pak Pram hari ini di mata kuliah pengantar ilmu pertanian tatap muka ke-6. Kita akan membahas pengembangan alat dan mesin pertanian ya. Kita ketahui bersama kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementan yang sangat terkenal di Nawacita. Ada 7 strategi utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan. Ya, yang pertama adalah peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Yang itu yang kita garis bawahi ya. Selanjutnya yang ketujuh nanti bisa dipahami sendiri. Ya, kenapa ini kita penting? Karena apa? Jalan dengan strategi SIPP atau strategi induk pembangunan pertanian tahun 2015 sampai 2045 dan pembangunan pertanian di ke depan 2015-2019 mengacu paradigma pertanian yang untuk pembangunan ya, pembangunan itu pertanian itu untuk pembangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang pertama adalah dalam pembangunan pertanian prioritasnya bukan komoditi tetapi menciptakan nilai tambah atau value added ya. Yang kedua, industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani, tidak boleh kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu ya. Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah. Harus ada keseimbangan untuk menjaga stabilitas dan juga menjaga kepentingan dari petani sendiri. Politik pertanian dan kedaulatan pangan, tentunya politik itu harus mengacu pada kebijakan publik, kebijakan yang orientasi pada masyarakat, sehingga pembangunan pertanian bisa fokus dan akan meningkatkan kedaulatan pangan. Dan endingnya dari dalam politik pertanian kedaulatan pangan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Tentu ada kesejahteraan petani, gitu ya. Yang jadi kata kuncinya adalah petani sejahtera. Harapannya dengan adanya kondisi sekarang harus ada modernisasi alat-alat mekanik. Itu perlu pengadaan yang luar biasa dari program-program pemerintah untuk alat-alat yang siap pakai di masyarakat ya, di petani khususnya ya. Kegiatan-kegiatan yang mendasar yang perlu dilakukan sekaligus menjadi orientasi baru dalam pembangunan pertanian, diantaranya adalah perencanaan yang harus dirubah. Yang pertama terpusat atau sentralisasi menjadi desentralisasi, jadi menurut kepentingan dari petani. Kedua, pendekatan komoditas menjadi pendekatan sumber daya. Orientasi pendapatan menjadi orientasi kesejahteraan, walaupun kesejahteraan salah satu variabelnya adalah pendapatan. Berikutnya, orientasi pertanian skala subsistem menjadi skala komersil. Dia harus komersil, berarti dia harus bentuk industri pertanian khususnya. Yang kelima, peningkatan produktivitas sumber daya manusia melalui peningkatan peranan alat dan mesin pertanian ya, sesuai dengan judul kita. Harus ditingkatkan produktivitasnya ya. Yang keenam, penanganan komoditas primer perlu ditingkatkan nilai tambahnya. Peningkatan pendaya gunaan potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia agar serasi dengan kawasan barat, harus ada keseimbangan, ada unsur keadilan antara wilayah barat dan wilayah timur. 8. Mendorong potensi sumber pertumbuhan masing-masing subsektor agar dapat bersaing dan berorientasi pasar ekspor. Sekaligus yang ke-9 adalah peranan keikutsertaan masyarakat akan lebih diaktifkan di samping tetap menjaga peran pemerintah untuk menciptakan iklim usaha. Keragaman dan kendala pengembangan alat sistem pertanian. Yang pertama adalah aspek kebutuhan petani dalam usaha tani. Kebutuhannya apa? Yaitu dipenuhi. Aspek bengkel atau industri alsintan, sehingga kalau nanti ada alatnya rusak, bengkelnya tersedia, termasuk juga spare partnya atau suku cadangnya tersedia dengan harga yang terjangkau. Aspek wujud alsintan juga sesuai dengan fisiknya orang-orang Indonesia, karena memang orang Indonesia beda dengan orang-orang Afrika atau mungkin juga orang Eropa begitu.
aspek pengawasan dan pengendalian mutu standar. Nah, ini makanya ada gambar-gambar ibu-ibu yang akan menanam ya dibuat alat supaya ibu-ibu bisa menanam tanpa harus tandur kayak ya sistem kita dulu, sehingga ini lebih cepat dan juga lebih efektif ya. Hand sprayernya juga hand traktornya juga harus sesuai dengan ukuran tangan dari orang Asia. Kebijakan pengembangan alat sintan menurut Prastawa dan kawan-kawan tahun 91, pengembangan alat dan mesin pertanian alat sintan hendaknya mempertimbangkan yang pertama jenis alat dan mesin yang akan dikembangkan, partisipasi petani atau pemakai, dukungan suku cadang, dan yang terakhir adalah standar dan mutu alat atau mesin. Pengembangan atau peluang pengembangan alat sintan yang pertama adalah diupayakan peningkatan efisiensi, berarti penghematan, dan juga produktivitasnya ditingkatkan. Efisiensinya semakin hemat semakin efisien dan juga semakin produktif alatnya, sehingga harus tepat. Di sini kuncinya harus tepat. Upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian, harapannya alat sintan itu bisa meningkatkan nilai tambah hasil. Upaya pengendalian limbah dan pemanfaatannya, sehingga ini ada yang membajak ya, ada membajak, ini menggaru. Ini alat-alatnya ini juga harus tersedia semuanya ya. Ini bentuk-bentuknya ini nanti dipahami didalami di mata kuliah mekanisasi pertanian. Pengembangan alat sintan nasional itu harus melibatkan stakeholder semua yang ada ya, dari Kementerian Pertanian khususnya Kementan dalam penerapan teknologi mekanisasi pertanian, juga Kementerian Perekonomian dalam koordinasi kebijakan sarana prasarana pertanian, Kementerian Perindustrian pengembangan industri alat sintan, Pemda tentunya dengan otonomi daerahnya, dan juga industri alat sintan dan lembaga keuangan perbankan. Ini juga sangat penting karena ini yang mendukung keuangan itu, dan juga teknologi tersedia, dan juga perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan perguruan tinggi. Itu harapannya alat sintan center itu akan terjadi. Tapi kalau hanya satu kementerian saja ya akan susah, sehingga banyak stakeholder yang harus terlibat untuk bagaimana bisa mengembangkan alat sintan itu lebih cocok pada kondisi di Indonesia. Itu namanya alat sintan center ya. Nah, alat sintan center itu seperti ini ya. Alat sintan center harapannya ini SWOT ya. Ada alat sintan center, ada kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, penunjang ya, penunjang yaitu alat sintan center ini adalah pengembangan alat sintan spesifik lokasi, spesifik SDM, penguatan mutu standar, dan juga bagaimana spare part dan lainnya. Kelemahannya distribusinya alat sintan belum bagus gitu kelemahannya. Kekuatannya sumber alam kita luar biasa, existing kondisi ini lebih tinggi jaga, penunjangnya semua dinas semuanya support juga. Tantangannya otonomi daerah itu menjadi tantangan karena perspektif politik. Peluangnya pasar domestik dan pasar regional cukup kuat. Harapannya di alat sintan center ini adalah alat sintan tepat guna, spesifik lokasi, kekiniannya, dan lokal berdaya saing tinggi ya. Harapannya outputnya seperti itu. Salah satunya sasarannya adalah penggunaan alat sintan berkelanjutan, jadi tidak dipakai terus dipangkrakkan, tapi terus digunakan terus sampai rusak pun harus diganti dan juga diperbaiki. Ini harapannya alat sintan center ini terbentuk supaya terjaga produktivitas pertanian. Referensi yang bisa dipakai ya, ini ada mesin-mesin pertanian, pengujian mutu alat dan mesin pertanian. Ini balai pengujian mutu alat sintan, Direktorat Mutu dan Standarisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil, ini dari Kementerian Pertanian. Teknologi tepat guna dari beberapa peneliti-peneliti perguruan tinggi. Ini dari LIPI juga implementasi teknologi tepat guna untuk pembahasan masalah peluang strategi dan tantangan, dan juga artikel dan lainnya. Ini beberapa referensi yang bisa dipakai untuk bagaimana bisa melengkapi informasi-informasi terkait dengan pengembangan dari alat dan mesin pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.